Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau berbagi tutorial tentunya buat teman-teman semua. Oke, kali ini ada TV Polytron Slim untuk ukuran 21 inch dengan gejala kerusakan, terkadang susah hidup ya. Kadang nunggu beberapa saat bisa hidup, terkadang nyala beberapa saat maka dia juga mati lagi, dan begitu seterusnya. Oke, tentunya dengan kerusakan seperti ini ada beberapa penyebab ya, yang pastinya itu yang paling sering terjadi yang saya temui ketika sedang berhadapan dengan TV dengan kasus uh, susah hidup atau setelah hidup mudah mati lagi. Baik teman-teman, yang perlu ditelusuri untuk pertama kali adalah kita harus mengukur tegangan ya, yang berasal dari regulator. Ini yang paling penting sekali ya. Ini ada tegangan regulator di sini. Yang ada garis putih ini tegangan tinggi, teman-teman. Jadi di bagian ini sangat tidak dianjurkan ketika mesin nyala terus kita sentuh pakai jari. Ini akan berbahaya sekali ya, kita bisa tersengat aliran listrik. Nah, bagi bagian yang setelah keluar dari garis tegangan tinggi ini boleh teman kita pegang di sini. Ketika TV nyala kita boleh pegang di sini, tetapi tidak boleh di bagian ini juga ya. Di bagian horizontal ini tidak boleh, karena di sini juga arusnya lumayan besar, arus yang menuju ke sanggul yok ya. Ada juga yang menyebutkan itu konde. Oke teman-teman, dari beberapa kasus yang sering ditemui TV yang susah hidup dan setelah hidup beberapa menit dia bisa mati lagi dan bisa hidup lagi, itu biasanya ada tegangan singkat ya teman-teman ya. Istilahnya seperti ini teman-teman. Terkadang tegangan itu menyatu. Jadi ketika dia menyatu maka TV akan normal ya, akan keluar gambar dan keluar suara. Setelah dia terlepas walaupun dengan jarak yang sangat tipis sekali, maka TV akan tetap mati teman-teman ya. Jadi kata lainnya dia antara nyambung dan tidak nyambung. Maka disitulah dampak TV yang ditimbulkan, TV menjadi nyala ataupun mati. Ada juga kasus yang TV itu harus dipukul ya terlebih dahulu. Ada yang mengatakan keluhan dari konsumen kita, ada yang mengatakan TV tunggu dipukul pakai tangan baru itu gambarnya hidup lagi ya. Berarti biasanya seperti itu, dia ada antara tegangan antara nyambung dan tidak. Jadi ketika kita pukul menggunakan tangan, dengan pukulan tersebut akan menimbulkan getaran. Nah, getaran tersebut akan membuat yang renggang ya, misalnya solderan yang renggang yang udah retak dia akan menyatu lagi. Nah, ketika kita pukul dia menyatu, maka disitulah TV akan kembali normal. Nah, seperti itu teman-teman pembahasannya kali ini. Nah, jadi tidak ada bedanya dengan kasus yang saat ini ya teman-teman, yang kita hadapi saat ini. Nah, kebanyakan yang seperti itu TV yang sudah lama ataupun TV yang belum pernah rusak ya, itu sering terjadi solderan
pabrik ya, solderan yang dari pabriknya itu dia mengalami kering ya. Karena dia kering, otomatis solderan itu akan retak dan renggang teman. Dia termakan oleh usia ya, istilahnya begitu teman-teman. Karena dengan pemakaian tadi mungkin udah di atas 5 tahun ya, maka solderan itu akan retak. Beda lagi kalau TV yang pada zaman tahun 2000, pada tahun itu TV solderan yang dari pabrik itu sangatlah bagus teman-teman. Jadi sedikit kemungkinan TV setelah pemakaian 5 tahun itu solderannya kering itu sangat jarang ditemukan. Karena untuk produk-produk pada zaman dahulu itu jenis kawat soldernya tuh bagus teman-teman ya. Jadi sulit untuk kering, mungkin nunggu di atas 10 tahun. Nah, itu baru dia kering teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk TV Polytron ini sedikit saya beri bocorannya di sini teman-teman. Ya, untuk khususnya untuk teman-teman pemula yang masih mau mendalami tentang reparansi servis elektronik ya, terutama TV ya, karena saat ini yang kita tangani TV teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di bagian playback, di mana itu playback ya, playback itu di sini teman-teman. Nah, yang ada warna hitam ya, gede seperti ini, dan jalur kabelnya ini kalau kita urut maka dia akan nempel di tabung CRT-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, pada jalur playback ini teman-teman, kalau kita perhatikan secara seksama, oke, kamera kita dekatkan teman-teman ya, kita dekatkan kameranya supaya agar mudah dipahami. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau diperhatikan di bagian kaki ini ada beberapa kaki ini solderannya mengering teman-teman, mengering ya. Terutama ini teman-teman, heater. Nah, ini sangat kering sekali teman-teman. Nah, itu teman-teman lihat ya, HTR yang ini teman-teman, HTR itu nampak seperti renggangan ya, ini ya, ujung ini renggang. Jadi apa fungsinya heater ini teman-teman? Jadi heater ini dia menciptakan sebuah tegangan yang berasal dari playback tersebut itu sekitar 5-6 volt yang menuju ke CRT, ke tabung, ke RGB sini teman-teman. Jadi ketika tegangan heater ini muncul 5-6 volt, maka lampu filamen di sini akan menyala. Jadi jika heater ini tidak menyala, tidak terhubung, solderannya renggang, maka di sini tidak menyala. Kalau dia tidak menyala, apa yang ditimbulkan? Maka TV tersebut gambarnya akan gelap, namun suara TV-nya itu masih ada teman-teman. Karena yang dilumpuhkan saat ini tabungnya. Jadi untuk mesin dia masih bisa bekerja normal layaknya teman-teman ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita cukup mensolder ulang di bagian heater tersebut ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengganti komponen apapun teman-teman. Kita cukup solder ulang saja di bagian playback ini. Udah teman-teman, kasus kita udah selesai ya sebenarnya. Ya, kita tidak perlu mengukur-ukur tegangan sebenarnya. Jadi kita cukup tambahkan solder, tambahkan timah solder, kita kuatkan lagi, kita rekatkan lagi ya, seperti ini teman-teman. Nah ya, usahakan kawat soldernya tuh yang bagus teman-teman ya. Ini saya pakai yang besar nih teman-teman. Jadi kita ulang lagi di bagian pin ini, karena pin ini dia panas teman-teman ya. Jadi dia akan retak
termakan oleh waktu ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau ada solderan yang renggang, otomatis TV akan menimbulkan efek ya. Efek ataukah dia mati sendiri atau nyala sendiri atau susah hidup, itu udah pasti teman-teman. Karena elektronik ini ilmu pasti teman-teman ya. Seperti 2 kali 2 4, ya udah jelas 2 tambah 2 juga 4. Jadi ilmunya tuh pasti, nggak bisa di poin ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja. Sekarang kita buktikan. Kita pasang kembali soketnya di sini. Kita nyalakan TV. Oke teman-teman. Oke ya. Apakah logo playternya sudah muncul ya? Kita coba. Oke ya. Ini saya sudah colokkan ke listrik teman-teman. Lalu kita lihat di bagian TV-nya. Dan benar saja teman-teman, ini TV langsung muncul logo teman-teman, seperti itu ya, Polytron. Kalau kita lihat di kaca ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kerusakan seperti ini kita tidak perlu mengganti komponen apapun teman-teman. Kita hanya cukup mensolder ulang di bagian yang retak. Oke teman-teman, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi sahabat pemula. Akhir kata saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. See you tomorrow.